Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi perenungan kita, ya saya ambil dari ayat 37, 38, dan khususnya 39 ya. Ayat 37 ini firman Tuhan yang menyindir umat Israel. Dikatakan, di manakah ilah mereka itu, gunung batu tempat mereka berlindung. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu sehingga kamu mendapat perlindungan. Ayat 39, lihat sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya firman Tuhan ya pada pagi hari ini merupakan lanjutan ya nyanyian yang Musa sampaikan kepada umat Israel. Ya kemarin di dalam renungan Pendeta Andreas mengungkapkan kalau kita berbuat baik ya, lalu ternyata kemudian dibalasnya yang jahat ya, kita pasti akan merasa kesal ya Bapak Ibu ya, sebagai manusia ya tentunya ya. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu, kita melihat ya gambaran ya Allah yang antropomorfis gitu ya, yang digambarkan seperti manusia, bahwa Allah pun ya melihat umatnya yang telah menerima banyak kebaikan dari Tuhan ya, yang telah membebaskan, telah memimpin sepanjang hidupnya di padang gurun, dan sekarang di dalam nyanyian Musa atau khotbah Musa sebetulnya mereka siap untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan ya, tetapi Musa tahu bahwa perjalanan kehidupan umat Israel itu penuh dengan pemberontakan ya terhadap Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan dibalas dengan ketidaksetiaan. Ya bahkan mereka meninggalkan Tuhan, mencari ilah lain gitu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu di bagian kita yang kita baca ayat 26 ya khususnya, di situ seolah-olah Tuhan murka, Tuhan marah kepada umat Israel ya, dan menyatakan bahwa Tuhan sebetulnya ingin memusnahkan mereka, membinasakan mereka, sampai tidak ada lagi ingatan terhadap umat Israel di bumi. Yaitu berarti luar biasa ya Tuhan menyatakan ini, Musa menyatakan ini di dalam nyanyiannya, betapa Tuhan marah dengan kondisi umatnya yang tidak setia itu ya. Tetapi sekalipun begitu, dikatakan bahwa Tuhan tidak melakukan itu ya. Tuhan mengurungkan niatnya untuk membinasakan ya, karena Tuhan menjaga jangan sampai terjadi salah paham ya. Musuh-musuh Israel menganggap bahwa umat Israel dikalahkan, dibinasakan bahkan itu karena kekuatan mereka, karena ilah-ilah mereka. Ya, bukan karena Tuhan yang sedang mengizinkan Israel dihancurkan atau dikalahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini juga diungkapkan oleh Tuhan ya, bahwa kenapa Tuhan mengurungkan niatnya selain takut terjadi kesalahpahaman terhadap bangsa-bangsa lain ya, tetapi juga karena Tuhan mengungkapkan orang-orang atau bangsa-bangsa lain itu tidak mempunyai hikmat dan pengertian untuk memahami ya, bahwa Israel itu adalah umat Allah yang dilindungi oleh Allah, dan kalau ia bisa dikalahkan itu karena izin Allah yang memberikan itu atau sebagai teguran kepada umat Israel ya, sehingga dikatakan mereka itu tidak paham ya, sekalipun kalau mereka perang, kok bisa satu orang bisa mengejar 1.000 orang, 2 orang 10.000 orang. Kalau bukan Tuhan yang menyerahkan itu tidak mungkin terjadi ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bagian ini ya kita belajar bahwa Israel jatuh ya atau terpuruk itu bukan karena lawannya yang hebat ya, bukan karena ilah-ilah lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan, tetapi pada bagian ini mau mengatakan itu karena izin Tuhan yang mengizinkan hal itu. Ini ibaratnya Bapak Ibu kalau kita ingat kisah Ayub ya.
iblis sebetulnya nggak bisa mengganggu Ayub. Tapi karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, maka iblis bisa, ya, dalam batas-batas tertentu. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kita juga pada bagian ini diingatkan bahwa tidak ada, ya, kalau Israel pun misalnya dia di dalam peperangan, dia mengalami kemenangan, dia mengalami keberhasilan, ya, itu juga mau mengatakan bahwa itu bukan karena hebatnya, bukan karena kuatnya, bukan karena pinternya Israel, tetapi karena Allah yang menyertai mereka, Allah yang menopang kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pada bagian ini ya kita diingatkan, berarti kalau begitu ya, hidup kita ini ya hidup yang berlindung kepada Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang aman sebetulnya. Ya, kalau kita menjadikan Tuhan dalam istilah yang kita baca di dalam teks kita, ya, itu gunung batu perlindungan kita. Ya. Di dalam Tuhan, kita sebetulnya aman karena gunung batu itu kokoh. Ya. Dia akan melindungi kita dan tidak ada kuasa apapun yang bisa menyentuh kita kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada bagian ini ya kita diingatkan ya, kalau kita berlindung di dalam Tuhan, ya tetap teguh di dalam iman, pengharapan kepada Tuhan di dalam Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa dan telah bangkit dan juga menyertai kita, itu adalah tempat perlindungan yang tepat ya Bapak Ibu. Mestinya kita tetap berada di dalam perlindungannya. Nah, namun di dalam bacaan kita, di dalam nyanyian yang disampaikan oleh Musa dan juga Yosua, ya, sekalipun Allah kita, Allah Israel itu adalah gunung batu yang sejati. Ya. Nggak ada dewa, ilah, ataupun kuasa yang sanggup untuk menandingi Allah Israel. Tapi ironis ya Bapak Ibu, bangsa Israel malah meninggalkan Allahnya. Dia mencari Allah lain sebagai pengganti, sebagai sandaran bagi kehidupan mereka. Ya, itulah sebabnya dikatakan bahwa umat Israel itu seperti anggur dari Sodom dan Gomora. Perilakunya menjadi jahat, menjadi beracun ya kepada Allah. Ya, sehingga dengan begitu dikatakan Tuhan akan mengajar mereka, akan menghukum mereka. Ya, di dalam bacaan yang kita lihat ya Bapak Ibu ya. Tuhan akan menghukum mereka dan kemudian Tuhan akan membiarkan mereka menjadi lemah ya. Dan di saat seperti ketika mereka tidak berdaya begitu ya, mencari pertolongan tidak akan mereka dapatkan lagi. Di situ dikatakan bahwa Tuhan seperti mengolok-olok ya. Tuhan menyindir umatnya dan mengatakan bahwa biarlah kamu memanggil ilahmu, ya, Allah-Allah yang kamu sembah untuk menolong engkau, ya, supaya kalau memang itu adalah Allah yang benar, biarlah mereka menolong. Tetapi ternyata tidak sanggup, ya, dan akhirnya Tuhan sendiri dengan kasih-Nya yang bukan ketika ia mengajar, ketika ia menghukum umatnya bukan untuk membinasakan, akhirnya Tuhan sendiri yang bangkit untuk menolong umatnya. Dan disitulah dikatakan bahwa supaya kamu tahu tidak ada Allah kecuali Allah Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya pada bagian ini kita diingatkan hanya Allah Israel lah Allah yang benar, ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sanggup menolong, memulihkan, dan menyelamatkan. Ya, dan itu sebetulnya sudah dialami sepenuhnya oleh orang Israel. Sekalipun mereka akhirnya mencari-cari ilah lain dan mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya. Karena itu, teks ini, firman ini mengingatkan kita jangan tinggalkan ya Allah kita di dalam Kristus. Mungkin apapun juga yang sedang kita alami ya Bapak Ibu. Pergumulan-pergumulan, entah sakit, entah keterpurukan usaha dan lain sebagainya. Kita tetap berusaha dan tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya.
Karena hanya Dialah Bapak Ibu yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita di saat kondisi-kondisi kita membutuhkan pertolongan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.